Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Akbar. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang basic Cisco. Oke, lanjut saja ke materi yang pertama. Nah, di sini ada ini ya gambar tentang remote Cisco Real Device, teman-teman. Nah, ada switch, router real, ini switchnya ya teman-teman, switch atau router. Lalu di sini ada kabel ya teman-teman, ada kabel RJ45 ini ada kabel untuk ke laptop atau PC ya. Ini saya sudah jelaskan pada video sebelumnya ya teman-teman. Bisa kita lanjut saja. Oke, nah pada video ini juga saya sudah ya teman-teman pada gambar ini untuk yang remote Cisco Real Device. Nah, di sini ada tombol power ya teman-teman, agar si router ini atau Cisco ini bisa menyala gitu teman-teman. Nah, ini untuk konsol port RJ45 teman-teman. Nah, ya ini bisa dicolokkan ke laptop gitu teman-teman. Nah, ini putih teman-teman. Putih itu salah satu ini ya teman-teman, VC yang akan digunakan pada Cisco ini teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut saja. Di sini ada basic configuration teman-teman. Nah, pada yang ini kita ada user access mode teman-teman. Nah, ini juga yang ini kan teman-teman tanda proport switch teman-teman. Nah, perintah dasar tidak bisa dikonfigurasi teman-teman. Nah, untuk user access mode ini itu hanya mode awal saat login teman-teman. Hanya bisa menjelajah perintah dasar teman-teman, tapi belum bisa melakukan konfigurasi teman-teman untuk yang user access mode ini teman-teman. Nah, kita lanjut saja. Nah, di sini ada tanda prompt pada switch teman-teman. Nah, perintah penting seperti show running atau config masuk dari user mode dengan enable teman-teman, dengan enable. Nah, jadi contohnya ya teman-teman, show running config teman-teman, tapi dia belum bisa melakukan konfigurasi teman-teman. Ini juga sama ya, belum bisa melakukan konfigurasi. Nah, di mana sih kita akan melakukan atau bisa mengkonfigurasi? Nah, kita akan bisa melakukan konfigurasi di global configuration mode teman-teman. Nah, di sini jadi tanda promptnya yaitu switch config, lalu ini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nah, itu caranya masuk dengan perintah configure terminal atau config terminal teman-teman. Nah, nanti kita akan praktekkan pada Cisco Packet Transfer teman-teman. Nah, jadi digunakan untuk konfigurasi perangkat secara umum teman-teman, untuk global konfigurasi yang ini ya teman-teman. Lalu di sini ada sub configuration mode teman-teman. Nah, interface configuration yaitu switch config if teman-teman. Untuk interface atau switching config lain untuk konfigurasi lain atau mengatur akses dan koneksi ke perangkat teman-teman. Untuk yang ini ya teman-teman. Nah, seperti konsol, telnet dan SSH teman-teman. Contohnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada basic config teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu ada konfigurasi nama host teman-teman. Jadi itu digunakan untuk memberikan nama pada switch atau router teman-teman. Nah, memudahkan identifikasi perangkat saat terdapat banyak perangkat jaringan misalnya teman-teman. Nah, misal si switchnya itu lebih dari satu teman-teman. Kalau kita tidak menamakan satu-satu nanti akan bingung. Ini konfigurasinya pada switch berapa gitu. Maka dilakukanlah yang namanya konfigurasi nama hostname teman-teman, agar tidak saling tertukar satu sama lain teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di sini ada konfigurasi password enable teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasi password enable ini itu dia mencegah orang yang tidak berwenang mengubah konfigurasi perangkat teman-teman. Nah, jadi saat kita konfigurasi kalau tidak di password, nanti orang pasti bakal bisa ada yang mengakses teman-teman, mengakses switch yang kita sedang konfigurasi, dan tidak menutup kemungkinan dia bisa menghapus atau mereset lagi teman-teman konfigurasi yang telah kita lakukan. Makanya kita harus sediakan atau kita harus menggunakan
konfigurasi password enabled ini teman-teman, agar menjadi data lebih aman gitu ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada konfigurasi message of the day banner teman-teman. Nah di sini juga kita contohnya teman-teman ya, password yang diminta saat mengakses perangkat melalui kabel konsol teman-teman. Nah menambah keamanan akses lokal ke perangkat teman-teman. Nah jadi untuk yang ini itu menambah aman ya teman-teman, untuk menambah kekuatan password kita teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada basic config teman-teman. Nah di sini konfigurasi password VTY Telnet SSH teman-teman. Jadi password untuk akses jarak jauh dan menggunakan Telnet atau SSH teman-teman. Nah ini digunakan saat melakukan remote management pada switch atau router teman-teman. Nah menyimpan konfigurasi agar konfigurasi tidak hilang setelah perangkat di restart ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk yang ini ya teman-teman konfigurasinya. Nah ini perintahnya ya teman-teman, exit with where. Nah copy running. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Nah di sini ada cek konfigurasi teman-teman. Nah yang pertama itu show IP interface brief teman-teman. Nah jadi show itu adalah menampilkan ya teman-teman. Nah menampilkan status seluruh interface dan alamat IP yang digunakan, melihat konfigurasi aktif atau tidaknya teman-teman, untuk yang perintah pertama ini atau cek status interface ini teman-teman. Nah kita lanjut saja yang kedua itu, yaitu cek konfigurasi aktif teman-teman. Nah jadi yaitu menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan atau ini ya teman-teman, atau melihat konfigurasi tersimpan teman-teman. Nah untuk yang ini ya teman-teman, untuk cek password tersandi atau show stop config teman-teman, dia itu menampilkan konfigurasi yang tersimpan di memori startup teman-teman. Nah jadi konfigurasi IP address umumnya dilakukan pada router dan switch layer 3 teman-teman. Nah pada switch layer 2 IP bisa hanya digunakan untuk kebutuhan manajemen teman-teman. Nah kita lihat saja di sini ya teman-teman. Nah jadi untuk konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3 teman-teman, bisa juga pada layer 2 ya untuk teman-teman, untuk yang konfigurasi IP address ini. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita langsung saja di sini masuk saja ya teman-teman. Kita langsung saja praktek di Cisco Packet Transfer. Saya sudah masuk ke aplikasi Cisco Packet Transfernya ya. Nah di sini saya akan menambahkan satu router dan satu switch teman-teman. Oke, kita langsung saja lakukan teman-teman. Di sini saya akan pilih router di sini. Lalu untuk switchnya di sini kita akan menggunakan switch yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, lalu kita sambungkan menggunakan kabel teman-teman. Kabel yang ini ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi secara ini ya teman-teman, basic konfigurasi di router ini dan switch ini teman-teman. Langkah pertama kita masuk ke router, lalu kita ke CLI ya teman-teman. Nah, di sini kita tekan saja N teman-teman. Nah, kita tunggu saja di sini teman-teman. Lalu kita start. Nah, di sini kita masukkan perintahnya yaitu N, lalu exit teman-teman. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke, lalu kita enter teman-teman. Lalu kita tuliskan saja enable teman-teman di sini, enable ya, enable. Nah, lalu kita config ini ya teman-teman, command from itu terminal gitu, configuration terminal teman-teman. Masukkan saja perintahnya conf lalu tag teman-teman. Nah, di sini sudah ada untuk ininya ya teman-teman, enter configuration commands. Lalu kita langsung saja tambahkan host teman-teman. Nah, di sini kita coba ketik saja host teman-teman, lalu tab host lalu tab ya teman-teman, host name. Nah, di sini sudah. Nah, lalu kita coba enable secret teman-teman, enable lalu secret ya teman-teman di sini. Lalu masukkan passwordnya yaitu 123 teman-teman. Nah, di sini sudah beres untuk konfigurasi dasarnya ya teman-teman.
Dan untuk memasukkan konfigurasi IP di router itu tidak otomatis teman-teman. Nah, kita coba masukkan perintahnya ya teman-teman. INT ya teman-teman, sorry, INT lalu FA teman-teman. Nah, di sini ini ya teman-teman, strip kosong gitu teman-teman. Oke, lalu no shoot teman-teman. Nah, di sini ketikkan saja no shoot. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman bacaannya. Kita coba langsung saja ini. Nah, di sini sudah. Lalu kita masukkan saja IP address di sini. IP address. Nah, IP address ya teman-teman. 192.168 lalu 1.1. Jangan lupa ininya ya teman-teman, maxnya itu 255.0 di sini teman-teman. 255.0. Nah, di sini sudah ya teman-teman untuk kita konfigurasi yang router. Nah, di sini kita coba tambahkan satu switch lagi teman-teman. Nah, oke, kita coba pilih. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan switch yang ini teman-teman, 3560. Lalu kita ke CLI. Kita tunggu saja ya teman-teman, ini sedang loading gitu teman-teman. Oke, nah bisa kita tunggu. Di sini sudah and. Nah, di sini kita coba buka ini ya teman-teman. Kita ketikkan perintahnya and di sini teman-teman. Lalu kita coba lihat command from-nya gitu teman-teman. Configuration-nya ya teman-teman, di sini saya sudah. Lalu kita ketikkan saja INT teman-teman. Lalu FA 0 strip 0 teman-teman. Strip 1 ya teman-teman, sorry. Lalu kita coba enter, lalu kita X teman-teman di sini. Nah, di sini langsung saja tambahkan IFT ya teman-teman. INT VLAN gitu. Nah, INT VLAN teman-teman di sini. INT VLAN 10 contohnya ya teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman untuk kita menambahkan INT VLAN ini. Oke. Nah, di sini kita langsung saja buka router terlebih dahulu lagi ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuka router teman-teman. Nah, kalau di router itu beda ya, untuk memasukkan IP-nya pada setiap VLAN-nya itu berbeda teman-teman. Nah, kita coba ke ini ya teman-teman. Kita masuk saja di X. Nah, di sini kita coba lihat ya INT teman-teman. INT FA 0 strip 0 ya teman-teman. Sorry, 0 strip 0 titik 10 ya, ada titiknya ya teman-teman kalau di router gitu. Nah, untuk di switch beda lagi tuh teman-teman. Nah, di sini sudah, lalu kita enter teman-teman. Nah, di sini kita coba buka switch yang menyambung ke router teman-teman. Nah, di sini kita buka switch yang ini ya teman-teman. Kita ke CLI nya. Nah, di sini kita coba lihat ya teman-teman di switch ini gitu teman-teman. Kita coba N, lalu CONFD CNOFT teman-teman, lalu kita tulis VLAN 10 teman-teman. Nah, oke. Di sini kita coba buka lagi router teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Kita tunggu saja terlebih dahulu teman-teman untuk yang ini ya teman-teman. Nah, router Sabif, nah itu tuh sudah sedang konfigurasi IP gitu teman-teman. Jika ada tulisan konfigurasi Sabif teman-teman, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja encapsulation ya. Encapsulation di sini teman-teman. Lalu kita masukkan dot 10 key ya teman-teman. Dot 10 key teman-teman. Nah, jadi 1 key gitu teman-teman. Nah, di sini key lalu 10 ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja enter teman-teman. Nah, kita coba langsung saja IP add ya teman-teman. Nah, IP add lalu 10.10.10.10 teman-teman. 10-nya ada 4 ya teman-teman. Lalu 255 teman-teman. Nah, di sini kita coba 255. Nah, ada 3 lalu 252 ya. Nah, di sini. Oke. Nah,
Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk memasukkan VLAN di router di router dan di switch ini teman-teman. Nah, ini konfigurasi dasar pada router, switch, dan ini ya teman-teman, router dan switch ini teman-teman. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi ini ya teman-teman, basic Cisco dan basic configuration. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang saya tadi sebutkan teman-teman. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.